Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Farurijal. Nama saya Dani Bungan. Di sini kita akan menjelaskan tentang hukum dan etika dalam perspektif penyiaran, implikasi masyarakat cyber dan dampak sosialnya. Dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi sehingga terjadi perubahan itu mendasari semua kegiatan yang ada di dunia ini. Hukum dan etika. Menurut Van Kant, hukum adalah serumputan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Menurut Aristoteles, etika memiliki dua pengertian, yaitu terminus tacticus, yaitu ketika sebagai ilmu pengetahuan, dan manner dan kostum, yakni etika yang berhubungan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia. Bahwa bisa kita simpulkan, etika adalah pedoman atau anggaran moral untuk situasi-situasi di mana media memiliki efek negatif dan hukum tidak bisa menjaga kelakuan. Kode etik kebanyakan diciptakan oleh organisasi profesional. Oke, selanjutnya di sini ada sejarah hukum dan etika jurnalisme. Dapat dijelaskan bahwa di sini sejarah dan etika jurnalisme yang akan dibahas mengenai tentang implikasi masyarakat cyber. Terus tahapan yang pertama ada abad ke-16 sampai 17, diskursus etis jurnalisme di Eropa Barat. Pasca penemuan mesin cetak Gutenberg, para redaktur koran perlu menjamin mencetak berita benar. Tahap 2, tercipta etika publik. Banyaknya media di era pencerahan menjadikan pers sebagai institusi sosial yang diakui, memiliki kebebasan yang dijamin konstitusi dan 4 pilar keempat demokrasi. Tahap ketiga, munculnya teori liberal, pers yang bebas dan independen perlu bagi perlindungan publik. Terus tahap keempat, perkembangan dan kritik terhadap pers liberal dengan penekanan pada jurnalisme objektif dan tanggung jawab sosial. Jurnalisme profesional objektif berkembang. Tahap yang kelima, tahap multimedia atau media campuran, diskursus putar hakikat, jurnalisme dan peran jurnalis. Oke, yang selanjutnya ada hukum dan etika dalam perspektif penyiaran. Yang pertama adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau sering disebut the Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Di sini dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari atau menerima dan menyampaikan informasi dari buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak berpaku oleh kepentingan orang lain. Selanjutnya ada UU Penyiaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yaitu tentang penyiaran tidak lain adalah untuk mengarahkan, menata, dan mengawasi siaran media elektronik agar lembaga penyiaran tersebut membimbing masyarakat ke arah memperkuat integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Next, implikasi masyarakat cyber. Internet menjadi fenomena budaya baru atau neokultur. Sebagai sebuah budaya atau kultur, pada awalnya internet merupakan model komunikasi yang sederhana bila dibandingkan dengan model komunikasi secara langsung atau face to face. Perkembangan teknologi informasi mampu menciptakan masyarakat dunia global, namun secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari komunitas manusia telah hidup dalam dua kehidupannya, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya atau cyber komunikasi atau cyber community. Next, masyarakat cyber. Masyarakat cyber bisa diartikan sebagai sebuah produk sosial dari perkembangan teknologi komunikasi, menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjelasan yang tadi kita jelaskan
itu bahwa hukum dan etika dalam perspektif penyiaran dan implikasi masyarakat cyber dalam dampak sosialnya itu lebih mengedepankan bahwa dalam perspektif penyiaran diharuskan adanya tata krama hukum dan etika supaya masyarakat cyber ini tidak bisa seenaknya menggunakan ruang gerak dalam hal dunia maya atau dunia sosial. Terus juga dapat memunculkan banyak dampak sosial yang terjadi di masyarakat yang sudah saya jelaskan tadi. Diharapkan juga para masyarakat atau mahasiswa yang melihat presentasi kami kali ini juga semakin mendalami bahwa kita ada batas dan ruang geraknya sendiri untuk tidak melampaui batas itu. Jadi hukum dan etika yang kita jelaskan tadi itu lebih mengedepankan bahwa semuanya ini ada aturan dan semuanya ini bisa dikontrol sama negaranya itu masing-masing. Oke, sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.